Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Prahara Cahyadi. Saya siswi dari kelas 9D MTS Negeri 1 Lebak. Di sini saya akan membahas materi tentang sistem komputer. Sistem komputer adalah sekumpulan perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, pengguna atau brainware yang berkolaborasi untuk mengolah data. Tanpa ketiganya, komputer tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Menurut arsitektur von Neumann, terdiri dari 4 komponen perangkat komputer, di antaranya perangkat masukan atau input, CPU, unit memori, dan perangkat keluaran atau output. Pertama-tama kita akan membahas tentang perangkat keras atau hardware. Hardware adalah bagian fisik dari komputer yang meliputi komponen yang dapat disentuh. Contoh keyboard, monitor, unit pemrosesan atau CPU yang menjalankan instruksi pada perangkat lunak. Hardware juga memiliki fungsi penting dalam pengolahan data dan informasi. Selanjutnya kita akan membahas CPU atau Central Processing Unit. CPU berfungsi untuk melakukan perhitungan aritmatika dan logika, mengontrol semua masukan dan keluaran, melakukan pemrosesan dan semua instruksi dari berbagai pengendali dari sistem komputer. Selanjutnya ada unit memori. Unit memori dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, memori primer. Memori primer terdiri dari 1. RAM atau Random Access Memory. Adalah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam posisi tetap, mengabaikan data dalam memori. Juga bisa sebagai penyimpanan memori jangka pendek untuk Central Processing Unit atau CPU komputer. Yang kedua ada ROM atau Read Only Memory. Adalah salah satu memori yang ada di komputer. ROM adalah permanen, artinya program atau data disimpan dalam ROM tidak akan hilang atau berubah bahkan jika listrik di-off. Yang ketiga ada EPROM atau Erasable Programmable Read Only Memory, yaitu jenis chip memori yang menyimpan data ketika satu daya dimatikan. Dan selanjutnya ada memori sekunder yang terdiri dari 1 HDD atau hard disk drive, yaitu komponen perangkat yang menyimpan semua konten digital, dokumen, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi maupun konten digital tersimpan di hard disk. Yang kedua ada USB flash drive, yaitu penyimpanan, pencadangan, serta transfer file antar perangkat. Dan yang terakhir ada ODD atau Optical Disk Drive, yaitu penyimpanan optikal media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser berbasis rendah. Selanjutnya kita akan membahas perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah program yang mengendalikan dan mengatur kinerja hardware. Jenis utama software adalah sistem operasi seperti Windows dan aplikasi seperti Microsoft Office yang membantu pengguna dalam membuat tugas. Yang ketiga ada brainware atau pengguna. Adalah orang yang menggunakan, memakai atau memegang operasi perangkat komputer. Contoh dari brainware yaitu programmer, netter atau sebutan orang yang sedang melakukan surfing di internet, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Dan yang terakhir adalah cara kerja sistem komputer. Sistem komputer beroperasi melalui tahapan yang terorganisir dan sistematis untuk memproses data menjadi informasi. Proses ini melibatkan input, processing, storage, dan output yang saling terkait. Input. Yang pertama adalah input.
Input adalah tahap awal di mana data atau perintah dimasukkan ke dalam sistem komputer. Perangkat input seperti keyboard dan mouse digunakan untuk mengirim informasi dan instruksi agar dapat diproses lebih lanjut. Yang kedua ada proses processing, yaitu proses yang melibatkan pengolahan data yang diterima oleh CPU. CPU berfungsi sebagai otak komputer yang menjalankan instruksi dan mengolah data dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yang ketiga, ada proses storage, yaitu proses menyimpan data sementara di RAM atau secara permanen di HDD dan SSD. Penyimpanan primer ini bersifat volatile, sedangkan penyimpanan sekunder bersifat non-volatile, menjaga data meski komputer dimatikan. Yang keempat dan terakhir adalah proses output, yaitu adalah tahap di mana hasil pemrosesan ditampilkan kepada pengguna. Perangkat output seperti monitor, printer, dan speaker memberikan informasi yang telah diproses agar dapat dimanfaatkan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.